Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang matematika SMK kelas 12 tentang pelajaran statistika bagian kedua. Semoga apa yang saya terangkan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Pembelajaran pertama tentang penyajian data. Kita ulangi tentang pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal yang berhubungan dengan data, mulai dari pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan penyajian dan dianalis, sampai terbentuklah suatu kesimpulan. Jadi ilmu statistika ini sangat berguna dalam hal penelitian untuk mengambil suatu kesimpulan. Pengertian dan tujuan statistik. Pengertian statistik adalah suatu kumpulan data yang berbentuk angka dan disusun dalam bentuk diagram dan atau tabel di mana isinya menjelaskan mengenai masalah tertentu. Sedangkan tujuan statistik adalah sebagai berikut. 1. Untuk membuat deskripsi atau menjelaskan data tentang populasi yang diselidiki. Nomor 2. Untuk membantu membuat estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui berdasarkan data yang dianalis. Nomor 3. Untuk membuat estimasi mengenai akibat suatu hipotesis yang diterima, estimasi tersebut nantinya dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang terakhir nomor 4, yaitu untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami. Kemudian pengertian populasi. Populasi diartikan sebagai keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian. Sedangkan populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi terbatas, finite, dan populasi tak terbatas, infinite. Pengertian populasi terbatas, finite, adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang menempati suatu area tertentu yang memiliki batas jelas yang membedakan kelompok populasi tersebut dengan populasi lain. Sebagai contoh, populasi bebek dalam satu kandang, jumlah siswa kelas 12A, dan lain-lain. Sedangkan pengertian populasi tak terbatas infinite adalah kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang tidak diketahui batas wilayahnya atau tidak dapat dilakukan pengukuran mengenai jumlah keseluruhan individu yang terdapat di wilayah yang ditempati. Sebagai contoh, populasi bintang di angkasa, jumlah sel darah merah dalam tubuh seseorang, dan lain-lain. Selanjutnya pengertian tentang sampel. Dalam bahasa Indonesia, sampel diartikan sebagai contoh. Artinya jika suatu populasi berisi elemen-elemen, maka jika diambil suatu contoh atau sampel dari populasi, maka hanya akan diambil sebagian kecil dari elemen-elemen tersebut untuk mewakili seluruh karakter elemen populasi. Kemudian saya akan menerangkan tentang macam-macam data yang terdiri dari 6 macam. Nomor 1, data kuantitatif. Nomor 2, data kualitatif. Nomor 3, data nominal. Nomor 4, data ordinal. Nomor 5, data interval. Nomor 6, data rasio. Saya akan menerangkan tentang pengertian data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data atau informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Berdasarkan angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum. Contoh, data kuantitatif adalah harga smartphone, berat dan tinggi badan, jumlah pembeli, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menerangkan tentang pengertian data kualitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kata atau kalimat verbal, bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik
analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Contoh data kualitatif. Jumlah siswa di SD Kampung Pojok tahun ajaran 2015 sampai dengan 2016 sebanyak 250 siswa, yang terdiri dari 150 siswa dan 100 siswi. Kemudian saya akan menerangkan tentang pengertian data nominal. Data nominal adalah data mengelompokkan objek atau peristiwa dalam berbentuk kategori. Data nominal diperoleh dari pengukuran nominal, yaitu suatu proses mengklasifikasikan objek-objek yang berbeda ke dalam kategori-kategori berdasarkan beberapa karakteristik tertentu. Contohnya, mengelompokkan eskul di suatu SMA dari bidang olahraga. Kemudian saya akan menerangkan tentang pengertian data ordinal. Data ordinal yaitu data yang menunjukkan perbedaan tingkatan subjek secara kuantitatif. Contoh data ini biasanya dipergunakan dalam menentukan ranking seseorang dibandingkan dengan yang lain. Misalnya, ranking siswa di kelas dibuat dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Ranking pertama dan kedua tidak memiliki jarak tangan yang sama dengan ranking kedua dan ketiga. Contoh lain data ordinal adalah nilai mahasiswa dalam bentuk huruf A, B, C, D, dan E. Saya juga akan menerangkan tentang pengertian data interval. Data interval yaitu data yang memiliki jarak yang sama antar datanya, akan tetapi tidak memiliki nol mutlak. Nol mutlak artinya tidak dianggap ada. Setelah ini saya akan menerangkan tentang pengertian data rasio. Data rasio adalah data yang berskala rasio hampir sama dengan data interval, yakni keduanya memiliki sifat menunjukkan klasifikasi dan kedudukan subjek dalam satu kelompok, serta sifat persamaan jarak. Sekian dulu pembelajaran bagian pertama, dan silakan simak selanjutnya di statistika bagian ketiga. Terima kasih, dan saya akhiri sampai di sini.